Shalom saudara, selamat memulai hari yang baru, tetap semangat, tetap kuat bersama Tuhan. Ini pesan Tuhan buat saudara hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Saya bahas tema ini karena di TikTok sebelumnya, di video TikTok sebelumnya ada yang bertanya tentang hal ini. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan? Nah saudara, tujuan Tuhan itu artinya apa? Destiny kita, panggilan hidup kita, sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk hidup kita di masa depan. Kenapa saya bilang rasa sakit itu sebenarnya mempercepat tujuan hidup kita? Karena tanpa saudara sadari, setiap proses itu membentuk karakter kita. Setiap proses, setiap rasa luka, penderitaan, sedikit demi sedikit itu akan mengikis kesombongan kita, mengikis karakter-karakter kita yang buruk, mengikis setiap ketergantungan kita sama manusia. Ketika kita mungkin banyak mengandalkan manusia, mengandalkan uang, mengandalkan posisi, mengandalkan koneksi-koneksi. Tapi ketika kita diproses, kita ngalami sakit, kita benar-benar ngandalin Tuhan sepenuhnya. Dan kita dibuat semakin hari hati kita semakin serupa sama Tuhan. Saya percaya seperti Daud dan Yusuf. Ini dua tokoh yang akan saya bawa saudara. Daud, dia punya panggilan luar biasa menjadi raja, saudara. Raja yang besar luar biasa. Tapi ketika panggilan itu datang, ketika Daud diurapi oleh Samuel, dia gak langsung jadi raja. Tapi dia mengalami proses sakit yang gak enak selama bertahun-tahun, saudara. Karena tujuannya apa? Karena Daud punya destiny yang besar. Kalau Daud waktu itu gak diproses Tuhan, mungkin dia gak akan bisa menghadapi peperangan-peperangan ketika dia menjadi raja. Kita lihat, Yusuf juga mengalami hal yang gak enak. Saudara-saudaranya berniat untuk membunuh dia, saudara. Betapa sakitnya loh hati Yusuf. Tapi gak akan ada istana, gak akan ada perdana menteri kalau dia gak melewati proses sumur. Bersyukur Yusuf oleh karena anugerah perkenanan Tuhan, Yusuf bisa melewati setiap fase proses hidupnya sampai akhirnya dia masuk dalam puncak destininya, puncak tujuan hidupnya, saudara. Kalau mungkin Yusuf gak diproses, dia gak ngalamin sakit, dia gak ngalamin pemulihan, mungkin dia gak akan bisa mencapai posisi perdana menteri dengan waktu selama 13 atau 14 tahun itu. Mungkin dia gak akan bisa masuk daripada agenda Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu bersyukur saudara kalau hari Tuhan proses kita, bertahan dalam proses, tanya Tuhan, setiap air mata penderitaan saudara itu lagi mengubah karakter kita yang mana sih saudara? Tuhan lagi mau habiskan kedagingan yang mana sih saudara? Relakan diri kita sampai kita benar-benar menjadi indah, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan percaya di depan sana ada destiny yang luar biasa, ada panggilan Tuhan yang dahsyat luar biasa udah menanti setiap kita. Tetap semangat dan kuat, dan jangan dengar intimidasi musuh. Iblis sering membohongi kita dan bilang gini, waduh Tuhan gak sayang, Tuhan ninggalin, kok Tuhan biarin sih penderitaan, luka kok terjadi sih atas hidup kamu, kok Tuhan biarin sih ada orang-orang nyakiti kamu. Jangan dengar intimidasi iblis yang buat saudara kecewa, yang buat saudara akhirnya ragu dan meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini tetap percaya Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu menyertai setiap kita. Di balik semua hal kecil yang melukaimu, ada tujuan yang dahsyat yang sedang menanti hidup saudara. Tetap kuat, tetap tenang, dan tetap bersukacita. Immanuel.